Umar berbaris dan kita nggak bisa masuk, ada cuma dikurung kayak di Banten. Banten ya cuma sana mewah luar biasa, kita nggak bisa lihat mesamnya, nggak bisa pegang kuburannya. Jaraknya juga tidak seperti jarak kita di sini, duduk hadarat Fatihah dzikir, tidak. Di sana itu cuma lakukan sambil lewat jarak. Assalamualaikum ya Rasulullah, Al-Fatihah, geser setindak. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab, Al-Fatihah, geser setindak. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab, Al-Fatihah. Sudah beres, dan nggak boleh doa madep makam, madep kuburan. Nggak bisa, haram. Torik ya hadir petugas. Nah ini makanya Bu Bapak, itu kegiatannya. Yang kedua di Raudhah. Raudhah itu antara mimbar dengan kubur Nabi, itu namanya Raudhah. Paling luasnya seginilah, 20 meteran. 20 meter, dan dibedakan permadaninya berwarna hijau, yang lain warna merah, itu warnanya hijau. Itulah Raudhah. Jamaah laki-laki dan perempuan tidak bisa bareng. Perempuan nanti ada yang kawal, anak saya dan menantu saya. Untuk ibu-ibu itu pun jadwalnya cuma dapatnya satu jamaah satu kali. Nanti laki-laki dengan yang laki-laki dikawal, menentunya adalah pengumuman dari ketua kloter karena yang ngurus pemerintah. Baru masuk, apa saja dia udah lakukan? Salat sunnah. Ada jamaah sih kebingungan, padahal manasik berpuluh-puluh kali. Ketika bareng sama saya masuk Raudhah, Mang Haji, kita nanya doanya apa ya? Nanya kayaknya apa? Tujuan sendiri kok nanya ke saya? Oleh Pak Haji dakon sugih, monggo. Dan balik-balik sukses misalnya, silahkan terserah. Karena itu tuh masuk tempat yang diijabah doanya. Ibu doa situ, cuma diberikan waktunya itu Bu, kalau itu kurang lebih 10 menit. Orang masuk Raudhah itu 10 menit, itu kuburan Nabi, belah sini mimbar Nabi. Itu di antara tengah-tengahnya namanya Raudhah. Cirinya permadani berwarna hijau, hijau lumut. Dari situ kita sholat, ditempatkan 2 rakaat, Assalamualaikum, salat sunnah mutlak saja, usul sunnatul mutlaki, rokaatin Allahu Akbar. Selesai itu doa. Biasanya polisinya, petugasnya melihat kalau lagi doa disikirkan, cepat pulang, cepat keluar. Makanya diakali Bu, naik orang bohong pe, sujudnya rada suwe ya doa, tapi malah doa. Itu biasanya kalau lagi masih sholat nggak diusir. Nah itu kejadian di Raudhah, berdesakan luar biasa. Sabar. Minimal yang pertama mohon ampun dosa. Yang kedua mohon ampunkan dosa kedua orang tua. Yang ketiga mohon diterima amal ibadah nih Allah. Yang keempat Allah jadikan anak cucu soleh-soleha. Yang kelima jaluk nih Allah rizki sing melimpah lan barokah. Amin. Yang terakhir minta husnal khotimah, ditetapkan iman ketika ajal menjemput. Wis ngomong jawab be. Ngedakok sujud, maksud saya doa di situ insya Allah diterima nih Allah. Nah kemudian kegiatan apa lagi? Ziarah keliling Tur City kota Madinah. Itu biasanya campur satu kloter kalau haji. Maka nanti yang penting ke bagian bus saja kegiatannya akan berputar di kota Madinah. Yang pertama berkunjung di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul ketika Rasul hijrah ke Madinah. Namanya Masjid Quba. Sapa uang sing sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan 1 kali melaksanakan umroh. Maka dianjurkan nanti jamaahnya sebelum berangkat naik bus, baru kemudian berwudunya di tempat hotel masing-masing, wudu naik bus, baru kemudian ke sana. Kalau batal bisa wudu di Masjid Quba. Cuma hati-hati, musim haji copet banyak, musim haji tukang hipnotis banyak. Kok bisa pada dengan tanah suci? Tanah suci itu yang suci tanahnya, manusianya sama dengan di kampung yang lain. Sing nurut-menurut, sing nakal-menakal. Banyak kejadian teman-teman jamaah itu dicopet ketika di Masjid Nabawi. Yang keduanya ketika di Masjid Quba berdesakan. Laki-laki, perempuan-perempuan, dan mereka menggunakan cadar hitam. Saya bukan suudzon, tapi nyatanya kejadian banyak yang terjadi. Makanya kalau untuk jalan-jalan begitu, uangnya jangan bawa banyak-banyak. Ukuran 50 real, 100 real, gitulah. Contohnya jangan banyak-banyak. Saya yakin jamaah saya Al-Munawwar gak bakal bawa banyak uang. Karena memang orang duit. Itu. Nah beres Quba, nanti kita berangkat. Itu menggunakan seragam
KPU biasanya seragam yang kami berikan. Nah, agar kenapa? Agar ada rombongan sebagai identitas. Oh, batu kita kak, oh rombongan kita kak, modelnya begitu. Setelah itu nanti ke masjid Kiblaten, kiblat dua, karena Nabi ketika itu pertama kali ada orang Yahudi Madinah riwayatnya, kalaulah saja Muhammad itu membawa masuk ibadahnya menghadap Baitul Maqdis, maka kami akan ikut. Akhirnya Allah turunkan wahyu untuk sholatnya menghadap Baitul Maqdis Palestina. Nah, ketika menghadapnya ke Baitul Maqdis, ternyata orang Yahudi tetap nggak ikut. Sawaun alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wong kafir megati, dikangkei ngegati, orang bakal robah, dasar tidak ada iman. Baru kemudian sekian bulan dibalikan kembali menghadap ke Ka'bah manin kiblatnya, riwayatnya demikian. Sehingga itu disebut dengan Masjid Kiblaten, kiblatnya wenten dua, satu mengarah ke Masjidil Haram, yang satu mengarah kepada Baitul Maqdis. Baru kemudian kita piknik lagi, jalan kemana? Terus intinya ke Jabal Uhud, perang Uhud, Sayyidina Hamzah dan sahabat 70 sahabat terbunuh di situ, termasuk paman Rasul Sayyidina Hamzah yang terkenal dengan sebutan singa padang pasir. Pamannya Kanjeng Nabi meninggal di situ. Dan riwayatnya ketika sudah begitu Bapak, satu-satunya gunung yang masuk surga itu Jabal Uhud. Karena di situ kata Nabi terurai darah-darah para syahid sabilillah. Dan ternyata terjadi banjir kala itu, setelah dikubur puluhan tahun Jabal Uhud kebanjiran. Ternyata terbuka kuburannya, badan-badan ulama sahabat yang wafat waktu perang Uhud ternyata darahnya masih basah. Saking dijaga nih Allah mati syahid, kita doa di situ, ziarah di situ, nanti dipimpin insya Allah. Baru kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baru kemudian kita ke Handaq Masjid Sab'ah, muter-muter, tapi selesai biasanya berangkat jam 6 pagi. Selesainya jam 11 sudah pulang kembali ke hotel lagi. Kenapa? Jamaah haji untuk melaksanakan kejar arba'in. Nah, beres begitu Bapak, contoh kegiatan seperti biasa. Perbanyak baca sholawat Nabi, perbanyak sholat sunnah, perbanyak mengiktikaf di Masjid Nabawi, perbanyak ziarah ke Nabi. Kemudian juga ibu bapak di sana dianjurkan, kami anjurkan jamaah untuk wakaf Quran, mushaf di Masjid Nabawi, hadiah. Contoh ibu bapak, lah kalau pengen wakaf di guna almarhum abah kita, guna ibu kita, silakan satu orang 4 biji gak apa-apa. Nanti dikolektif oleh Haji Fikri nanti. Saya pengen wakaf di Masjid Nabawi. Apa wakafnya? Mudah-mudahan jadi saksi di akhirat. Di situ dibaca oleh ribuan orang, almarhumah bapak ibu kita. Karena itu yang untuk beliau-beliau, maka beliau di alam kuburnya mendapat pahala ketika Al-Quran dibaca oleh ribuan orang di Masjid Nabawi. Beres itu Bapak Ibu ada pengumuman nanti sudah 9 hari. Kloter 20 contoh namanya. Rombongan Al-Munawwar Kabupaten Serang berangkat besok hari Sabtu habis duhur menuju kota Makkah. Maka nanti Ibu Bapak termasuk di Madinah akan saya anjurkan untuk melaksanakan pengajian setiap malam Selasa, ba'da Isya, ba'da dari Masjid Nabawi dan malam Jumat. Agar kenapa? Lebih intens, lebih rutin berkaitan dengan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain, sekaligus lebih mendekatkan kekeluargaan di antara kita. Makanya saya anjurkan untuk bawa bubur kacang, itu biasanya untuk masak pengajian. Kalau makan kan dijamin pemerintah 3 kali sehari. Nah, bubur kacang biasanya ada teman-teman ponakan saya yang mungkin di Madinah, ada suami istri di sana, tolong bikinkan bubur eko kacangnya godogakan. Biasanya begitu untuk malam Selasa dan malam Jumat. Maka terkenal kalau saya mah KBU bubur kacang hijau. Nah, setiap menunya pasti bubur kacang. Cuma sekarang nggak masaknya bubur kacang itu. Nah, kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu baru persiapan. Berarti kita sudah mulai akan memasuki prosesi jenis haji. Apa yang dipilih hajinya? Karena dari Madinah sampai ke Mekah itu 500 km. Tapi 40 km menjelang keluar di Madinah ada yang namanya masjid yang disebut dengan Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Itu tempat batas di mana orang memulai jenis haji. 40 km dari Masjid Nabawi dari hotel kita. Naik bus semua menuju ke kota
Tapi sebelum itu dianjurkan. Contoh, Zohor berangkat hari Sabtu, subuhnya sudah dianjurkan, malamnya sudah dianjurkan. Awas, besok persiapan. Bapak-bapak keluarkan pakaian ihramnya. Ibu-ibu siapkan pakaian putih-putihnya. Untuk melaksanakan kita akan melakukan ihram. Beres, mandinya di hotel masing-masing. Mandi sunnah ihram. Pagi-pagi berarti habis sholat subuh boleh. Hawaitul ghusla fi ihramil umrati sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ngintil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 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 Nawaitul ghusla Nawaitul ghusla ihramil umrati li ukhramil umrati lillahi ta'ala. sunatanillahi ta'ala. Atau singkat saja, nawaitul ghusla Nawaitul ghusla lil ihrami lil ikhrami sunnatan sunnatan lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Ribet bahasa Arab ngomong Jawa be, niat isun adus ihram. Beres. Adus di hotel masing-masing, persiapan, baru lakukan sholat sunnah ihramnya nanti di Bir Ali Dzul Hulaifah. Naik bus masing-masing sesuai nomor, tapi posisi sudah menggunakan pakaian ihram, copot peci, copot kolor, copot kaos. Maka nanti Amir, ibu-ibu juga nanti busnya masing-masing diperiksa. Bapak-bapak udah lepas belum kaosnya? Belum. Kolor sudah. Belum merada nakal ampura ya, biar. So kalau kan namun lanang-lanang terjewit burine, lamun kandel masih kolor. Lamun lucu udah tepeot, kok berarti jadi gosok jol. Biasanya begitu, itu wajib tugas daripada pembimbing ya, nanti agar jangan sampai jamaah kesalahan kena denda. Nah beres sudah, dari bus itu naik bus dari hotel menuju ke Bir Ali Dzul Hulaifah. Turun di situ laki-laki, perempuan diatur, nanti diantar, yang perempuan nanti ngantar, laki-laki ngantar di tempatnya, nanti kumpul di dalam ngelakuin apa? Wudu, baru kemudian sholat. Macam-macam sholatnya. Silakan pertama sholat syukur wudu 2 rakaat, kedua sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, ketiganya kalau kemudian waktu duha sholat duha 2 rakaat, baru kemudian sholat sunnah ihram. Usolli sunnatal ihrami rakaataini mustaqbilal kiblati sunnatan lillahi ta'ala. 2 rakaat, rakaat pertama iftitah Fatihah kuliah. Begitu rakaat kedua Fatihah kulhu kuliah kulhu. Wis aja sing sejen. Sebab sing sejen durung tentu hafal. Sing hafal baik. Assalamualaikum, nanti kumpul keluar masjid di lapangan, kita kumpul bareng, baru niat bareng-bareng. Disitulah penentuan jenis haji. Tapi rata-rata Indonesia kebanyakan tamattu, berarti mendahulukan umroh baru kemudian pelaksanaan haji. Nah di Dzul Hulaifah inilah bagi gelombang pertama penentuan jenis haji. Haji prepon ji kene kita apa ke hajinya ke tamattu, berarti di situ niatnya niat umroh karena tamattu mendahulukan umroh baru nanti selesai haji. Nah ini ibu bapak bedanya di situ. Namanya Dzul Hulaifah ini batas tempat, kalau bahasa Arabnya miqat Makkah. Nah, awas. Hei jangan bocah, jangan balik haji. Anak pilih di miqatiku terus. Siji mikot zamani, kedua mikot makani. Termasuk Dzul Hulaifah Bir Ali manjingnya mikot makani. Nah ini di situ niat bareng. Nawaitul umrata lillahi ta'ala. Kalau sudah niat umroh berarti ibu bapak sudah ihram. Kalau ihram tidak boleh melakukan pelanggaran. Namanya muharramatul ihram. Apa saja di antaranya? Jaraknya berapa jam sih Mekah Madinah Mekah kurang lebih 6 jam menggunakan bus. Nah di situ bapak diperiksa, ingat muharramatul ihram. 1 bagi laki-laki dan perempuan tidak boleh memotong kuku. Yang kedua tidak boleh potong rambut, bukan potong masuk salon. Digaruk-garuk rontok, ditarik rontok, diketok, diobong, dicabut, itu nggak bisa. Kadang-kadang ada bapak-bapak sing iseng karena jenggotnya arang, berpikir enak-enak kelokan kan? Nah itu kena 1 lembar kambing 1. Itu namanya ada pelanggaran.
Atau ibu-ibu kagok umpamane, wong iseng megati ya, tuman kegawan. Kalau ibu-ibu yang sering saya lihat itu nyabuti bulu kelek dewek. Astagfirullahaladzim. Biasanya kan begitu adatnya di rumah. Begitu sampai sana gatel kagok cetil. Selembar wedus. Itu namanya edam pelanggaran. Beda lagi kalau tamatu itu edam nusuk. Jadi edam bayar kambingnya juga buat edam tamatu iya. Kalau melanggar kena edam lagi. Yang kedua, potong kuku. Biasanya wong wadon lanang so ada iseng orang tuh gigit-gigit kuku kalau untung di konorgan. Itu kalau lepas ini kukunya denda udah suci. Makanya harus jujur dan terbuka. Barang kepedang baturin, sudah menyambut rambut. Masih warna-warna Haji Fikri. Dari kita doyan wedus. Padahal buat sendiri masing-masing. Jadi jangan sampai tutup-tutup. Terbuka. Haji, kita ini kagok rambut jadi premen. Bayar tak? Berapa kurang lebih untuk pelarangan denda itu 300 real. Duit kitanya 1.200.000. Gara-gara bulu sih. Sabtu korpor sidang. Makanya ini butuh pembimbing tuh begitu. Makanya sering tanya, takon, aja ragu-ragu. Ji kita ini premen, buat aja gurih, tahan sedikit. Nah itu kuku. Kemudian yang ketiga, nggak boleh menggunakan wewangian laki-laki dan perempuan. Tapi kalau sebelum niat sih boleh. Contoh Pasuki atau Kamudi, yang Medina ke, tadi dorong niat, dorong aduh semprot minyak wangi berhubungan. Tapi sebelum niat, ketika niat diberali, wanginya masih nggak jadi soal, karena dilakukannya sebelum. Orang beda kita ngentut, dorong salah, batal betul salah. Buatan. Ibu dia wudhu, arep salah, ngentut, batal orang salah. Boten. Buatan. Wong durung salah. Nah, kejebak. Wong belum salah. Wuduan. Ibu, aji orang siapa-siapa ya. Aji Munawar di pacar gelap perempuan. Keberuan di Rabi. Si pacarku tertalak siji, sangga talaknya. Lenggak lah, waktu udah dirapi cik. Baru pacar. Nah modelnya mau kata. Jadi boleh menggunakan minyak wangi sebelum beres tuh. Tapi kalau sudah niat nawaitul umrota, ada orang jual minyak wangi, pegang-pegang, kambing satu. Atau kagak jadi ngetas untuk Rexona warna hijau. Jadi mabuk padahal sudah niat. Karena bagaimana fresh care kalau tujuannya untuk daripada wangian itu tidak boleh. Bagaimana menggunakan apa namanya kah minyak kayu putih atau caklang atau apalah kalau tujuannya untuk pengobatan silakan. Tapi lebih bagus dihindari dulu. Beres. Kemudian tidak boleh melaksanakan perempuan menutup wajah. Lain tutup kabeh, ku cadar sekabeh, ikut kena denda. Untuk berem. Tapi kalau cadarnya segini, matanya kelihatan, nggak apa-apa. Atau pakai Masker. masker, boleh. Ya masker, ya kacamata ireng, kayak Batman, boleh. Ini hukumnya demikian. Untuk laki-laki tidak boleh menutup kepala, baik dengan topi, peci, kopiah atau pakai ihram. Mun bahasa bulan mah dikeridongaken. Karena panas musim mobil. Wis niat mau diberalihkan, melaju sebelum tutupan. Padahal sebentar doang. Kagol, truk, mengerahkan, dibuka maning, kemudian batur. Woi, tutupin dasiku. Itu wara-wara. Itu namanya melanggar wajib haji. Kena denda menghormati ihram. Wedus siji maning. Wis pokoknya wedus bae lah. Cuman awas sampai nuding sembarangan di batur. Ketika temennya melakukan pelanggaran itu ding wedus. Itu jadi fitnah kamu kelas jangan ya. Nah, itu kemudian juga tidak boleh membunuh hewan buruan. Kalau ukuran lalat nyamuk nggak masalah. Tetapi kemudian dianjurkan untuk sedekah. Tapi kalau di atas burung dara, mau ada kelinci, kamu disepak atau dipedok mati, itu kena denda. Awas ki.
Kemudian tidak boleh memotong tanaman tanah haram. Wong gati wong mulai kebihan cuaca lelokan. Betul sing umah biar wiwitan petel dengan selilit lah, gunaan lah. Nah itu kalau nyawel begitu, potong rumputnya, jadi potong pohonnya, namanya melanggar muharramatil ihram, denda kambing satu. Wedus terus. Namun tidak ada ilmunya, bayar lapor, belikan kambing dipotong di sana. Nah kemudian ibu bapak tidak boleh melakukan muqaddimatil jima, berpelukan, Indian, aku bahasa Jepangnya berkelonan. Bahasa Jepang ya, kelonan itu ambu-ambuan laki-laki naping. Apalagi sampai melakukan hubungan suami istri. Kalau itu dilakukan hatinya rusak, bayar onta 1 ekor, 1 orang, 2 orang, berarti 2 ekor onta, harganya 30 juta 1 ekor. Gara-gara bocah cilik 60 juta. Hatinya rusak, wajib kodok tahun 4. Ini bahaya. Makanya tolong hati-hati, wayahilah. Wayahi. Kalau udah beres, tawaf sa'i cukur, baru silahkan tahallul kubro. Nah, begitu juga tidak boleh melakukan akad nikah. Wis niat ihram kawin kawuran maneh. Jalan ke waktu liang. Rumah nerang dan ada ayu nong kawin diuji. Nah ini makanya ibu bapak ya beres berangkatlah menuju kota Makkah dari Bir Ali. Berhenti di satu tempat namanya rest area Wadi Kudet. Di situ ibu bapak silakan makan istirahat, tapi bayar masing-masing. Naik mobil berangkat sampai kota Mekah, bagi kamar lagi. Dan di kota Mekah, nama-nama ibu bapak sudah tercantum di pintu kamar masing-masing. Si A 4 orang, ini laki-laki sekian orang. Dari usulan catatan dari KPU ke Kemenag, Kemenag ke pusat, pusat ke Saudi Arabia. Jadi data itu tidak pernah berubah. Nah itu baru bagi kamar. Ingat, masih menggunakan pakaian. Ada jamaah saya datang sampai si hotel di Mekah sholat subuh, dia pakai menggunakan pakaian ihram masih. Begitu sholat subuh dia kesan kau di peci dia kena kebiasaan sholat ibu peci. Pas kula liwat ngajak di Masjidil Haram lagi sholat pandingan. Ya wis lah santai tawaf kulit pada sholat. Pas lihat di kamar dia lagi sholat subuh Allah Akbar bu peci. Tak gua berarti tak bubarakan salatin. Oi, direk salatin. Apa nih ngaji kira rasa kegangguan. Mama kan lagi ihram, kalian nganggo peci. Ihram orang nganggo peci kena denda ibu wedus siji. Wis siji nang haji utang bisian je. Kayak bandar wedus kita nih. Itu tuh. Jadi hal-hal itu penting, teknisnya penting. Makanya jangan ragu-ragu tukang takon. Paling senang kalau ada jamaah cerewet berkaitan tanya tentang ibadah haji. Nah beres itu Bapak Ibu, barulah kita beres-beres kamar, makan selamat datang. Ingat masih menggunakan pakaian ihram. Ibu Bapak sudah 2 jam, 3 jam, nanti diumumkan berangkat menuju Masjidil Haram. Tapi tidak dekat jam haji minimal 2 kilo. Cuman pakai bus angkutan yang disediakan pemerintah gratis. Cuma berangkatnya bareng-bareng karena baru pertama kali masuk Masjidil Haram. Walaupun ibu bapak sudah pernah umroh, tapi lokasi hotelnya berbeda. Jaraknya 2 kilo sampai 4 kilo, paling maksimal 6 kilo jauhnya. Punya wudhu dulu semua, turun ke bawah, pakai ihram, tetap ingat-ingat nama hotelnya apa, bus angkutannya nomor berapa, terminalnya berapa. Nanti kita baru berangkat menuju ke namanya terminal di tempat Masjidil Haram. Turun jalan kaki dari terminal kurang lebih 600 meteran baru kita masuk, tapi jamaah wajib punya wudhu karena akan melaksanakan tawaf wajib namanya tawaf umroh dan sa'i kemudian tahallul. Ini umroh pertama, umroh wajib yang berkaitan rendeng dengan haji tamattu, mendahulukan umroh baru kemudian melaksanakan ibadah haji akhirnya nanti. Nah beres ibu bapak, ingat punya wudhu, kuncinya 3, sabar, sabar, sabar. Sampun terbebu itu sedangkan bapak ibu sampun. Yuk berangkat naik mobil. Nah, ketika turun sampai terminal Baji, napa entut. Udah di belah pundi. Yang lain ikut sabar nunggu. Sabar, sabar, sabar. Namanya orang banyak pasti beda karakter. Nonggo nih tiket 2 juta terus jangan sampai nyasar, baik lagi nanti ada tim perempuannya ya 2 ya, anak pula sering mantu pula diki kon nganter ibu-ibu, lalu sing bapak-bapak wenten mantu sering kecil balik kon nganter
berikutnya bapak-bapak moyo serap nanggoni wong antri Pak. Boleh, WC-nya ratusan pintu, tapi yang ngantri ribuan. Suwe 10 menit, 15 menit dulu teka-teka. Keluar, jol. Sampun Bu, sampun, untuk diberes. Ada berangkat, Panci, apa maning, boleh gemantel. Keren, dia dicekal lagi, setor doang. Bisa setia butuh maning. Ada sekian yang geruang. Mau memenang baik. Teman-teman dikasih itu biasa, Bu, pasti Bu, kalau keras, pasti. Pasti ikut gawe pasti. Bawa akan macam-macam. Baru berangkat beres semua, sendalnya dimasukkan dalam tas gendong yang dibagikan bank nanti ada itu buat bawa itu. Beres masuk ke Masjidil Haram, lihat Ka'bah, Allah karim berkurai air mata. Orang kerasa nangis ingat dosa. Masya Allah, maksiat ake, dosa ake, ibadah dulu bener. Tapi Allah berikan kesempatan bisa dalam Baitullah. Orang kerasa netes banyak mata. Cuma naudzubillah ada saja jamaah sing tampil. Orang nangis saja, jangan cengenges sedikit gitu. Kita menangis dan menyengir baik. Bagi Ka'bah DJ. Ka'bah gede kudurin 14 meter, lebar 17 meter. Masuk ke dalam kuat. Putih jelas aja. Wah, bocah dari kita kali-kalinya singin biduan kayak naudzubillah ini. Makanya banyak tobat Bu ya, berangkat Bapak Ibu. Mudah-mudahan sampai sana diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baru kita laksanakan tawaf dipimpin, nanti praktek tawafnya di sini saya akan adakan mungkin di Kanwil atau Cikole atau mungkin di Pondok Gede. Kita bisa menyewa tempatnya, kita praktekkan tentang bagian tawaf sesuai dengan nanti terakhir biasanya praktek tawaf dan sa'i serta Jumratul Ula, Wusta dan Aqobah. Beres tawaf 7 putaran, sa'i 7 balikan. Syarat jangan sampai menghadap Ka'bah. Nanti saja semua orang pasti pengen cium Ka'bah, pegang Ka'bah, tapi jangan waktu tawaf. Beda hari deh. Nanti diantar sama Haji Fikri, Amir, kemudian juga Naufia ada, nanti istri saya juga Juleha ada. Nanti nganter bagi perempuan cium Ka'bah, tapi dengan waktu tawaf itu beda hari dijadwalkan. Nah baru kemudian sa'i 7 balikan. Sebelum sa'i kita sholat sunnah tawaf dulu 2 rakaat masing-masing menghadap Ka'bah. Allah karim, tak terasa air mata netes terus Bu. Pak Haji dia sering menikah pun puluhan balik dia nangis, nyakit ke bedak, nyakit nangis. Ya Allah, orang kerasa tes banyak mata malik ke bentuk uang bekanlah baik talbiyah wakan begulam terharu. Allah karim, pengen milu kita lagi deh. Milu baik tahun digigitnya. Ini lupa ya. Mudah-mudahan terbit duit teh medol gunung Karang dikit. Dan kulagan papat berangkat ke singongkosi kula itu ya. Mau papat dan miliki pun tambah sios manik dan 5 insya Allah di akhir saja nantilah mudah-mudahan ada jalan. Nah kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sa'i 7 balikan Safa Marwah. Maka butuh fisik yang uzur, yang sakit, yang nggak kuat, jujur terbuka. Pak Haji, kita para kuat, bisa sewa kursi roda, bisa mobil golong ada di Masjidil Haram, ada juga mobil-mobil yang lain, ada motor sepeda listriknya juga ada di sana. Tinggal bagaimana nanti pembimbing akan mengarahkan. Kalau nggak kuat, ngomong jujur, aduh belakang kuat, tawaf 7 putaran, sa'i 7 balikan. Dari Safa ke Marwah 400 meter kali 7 2,8 kurang lebih 3 km. Melaku terus baik pun. Maka ini fisiknya penting untuk dijaga. Kalau yang nggak mampu namanya manusia punya penyakit beda-beda, tolong terbuka, jangan sampai tertutup. Beres tawaf, sa'i, cukur, pulang ke hotel lagi, silakan ganti baju kembali. Maka disebut dengan tamattu. Allah beres cukur ganti baju biasa. Yang ifrat terus sampai musim haji. Itu makanya lebih repot lagi. Pak Haji kalau kain ihramnya kena najis bagaimana? Sah. Makanya ada cadangan. Dari bank ada sepasang, dari kami ada sepasang. Kalau kena najis dicuci ganti yang baru. Jadi tetap ihramnya besar. Gak usah. Nah beres semua Pak, nanti nongkrong tuh bolak-balik Masjidil Haram. Bolak-baliknya cium Ka'bah, Izin Ismail, Makam Ibrahim. Baru nanti, umroh maning yuk. Kita umroh lagi nunggu musim haji. Sebelum tanggal 8 Zulhijjah ada kesempatan waktu untuk umroh lagi.
Nah maksimalnya ibu bapak kami lakukan umrohnya sekarang 4 kali. Biasanya 7 kali, sekarang 3 kali, kemudian ditambah 1 yang wajib tadi. Jadi jumlahnya 4 kali. Dari Bir Ali niatnya, kedua nanti Taif, kemudian Jarona, yang keempatnya Hudaybiyah, baru mungkin ada tambahan yang kelima dari Datul Qorni, itu ada di Taif. Insya Allah. Nah kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu beres, kita umroh lagi menggunakan pakaian ihram lagi, tapi dari hotel. Kemarin kan kita dari Bir Ali, kita dari hotel pakai pakaian ihram, mandi, berangkatlah ke Jarona, mikot sama seperti Bir Ali. Di sana kita wudu, sunnah ihram, niat ihram, nawaitul umrata wa ramtu biha lillahi ta'ala. Balik ke hotel, balik ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, cukup lagi, berarti 2 kali umroh. Pak Haji, saya ketemu mukul guna hadiah bapak lah, ibu lah, atau mertua lah, atau siapalah, monggo. Berarti nanti 3 hari kemudian kita umroh lagi, tapi tepatnya dari Taim. Niatnya sama, dari hotel menggunakan pakaian ihram, mandi, berangkat naik bus, busnya nanti dijamin di kami, di KBR dan Munawar insya Allah. Nanti sampai ke Taim, sholat 2 rakaat, niat lagi, nawaitul umrata wa ramtu biha. Cuma ini untuk hadiah, wis ngomong jawabin hadiah kaku bapak pula anupin anu billahi ta'ala. Balik ke hotel lagi, balik lagi ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali, sa'i dibalikan, berarti ibu sudah 3 kali melaksanakan umroh. Itu namanya tamattu, tapi ifrad enggak boleh dulu. Kalau sudah selesai haji, baru boleh umroh. Nah ini bedanya. Nah baru kemudian, Mak Dewi, umroh mana yuk, Papa yuk. Aku berangkat sambil ada tour city, jalan-jalan. Pertama nanti ada program juga ke Taif, naik kereta gantung dan sebagainya, itu tergantung kesepakatan nanti berangkat atau tidak. Tapi saya ajukan mumpung di sana. Oleh-oleh gampang di Tanah Abang. Oleh-oleh gampang dirauh, tapi pengalaman gak bisa dibeli. Makanya mumpung di sana, paling ongkosnya murah lah. Per orang mungkin 500 ribuan lah, 200 real kurang lebih. Nah, di antara 150 atau 200 real. Itu bisa ke sana naik gantungan dan sebagainya. Pengalaman mumpung di sana. Zaro juga di Abdullah bin Bas, di sana Abdullah bin Abbas maksud saya. Di sana kita zaro sahabat Nabi termasuk sepupu Nabi. Nah kemudian ibu bapak, kemudian selanjutnya terus itu lagi, kemana lagi? Muter kota Mekah. Kita survei dulu sebelum melaksanakan ibadah haji. 1 di Jabal Rahmah, Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat lempar, Jabal Nur, Jabal Sur, Maulid Nabi, tempat kuburan Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani, juga kuburan Siti Khadijah. Nanti di Mekah beres, Jol, tanggal 8 haji, sehari makan bersama, pengajian tetap berjalan. Di Mekah juga, malam Selasa, Ba'da Isya, malam Jumat, Ba'da Isya. Selesai jam 11, istirahat, kirim ke Masjidil Haram untuk etika. Nah ini makanya ibu bapak, haji ini nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Hari ini Minggu sore, nanti Minggu besok libur, Minggu depannya. Semua tolong kasih tahu wajib datang, karena minggu depannya giliran kita insya Allah akan ada penyuluhan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang akan datang kemari. Bagaimana menjaga kondisi tubuh, bagaimana persiapannya. Jadi nanti insya Allah minggu besok, minggu depan kami tunggu. Tapi ada yang bisik di belakang, Pak Haji, bimbingannya nyicil baru apa? Alhamdulillah, silakan untuk operasional. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Ada wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum